Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, salam bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Salim, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SDN Negeri 6 Kasiguncu di Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat aksi nyata, yaitu pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, dalam tugas aksi nyata, saya akan menilai dan mengobservasi atau mensupervisi teman sejawat dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi atau pra-supervisi. Saya telah menghubungi salah seorang guru atau rekan sejawat yang akan mendiskusikan, kemudian membahas pelaksanaan dan pasca pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Selamat menyaksikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, duduk. Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu ini? Ada Pak Amir. Jadi saya telepon ini ya. Jadi saya sekarang mengikuti JGP. Ada kegiatan aksi nyata dalam LMS guru penggerak. Jadi pada LMS kali ini ada sebuah instruksi penugasan yang mengharuskan untuk CGP melakukan kegiatan supervisi akademik. Oke. Selanjutnya? Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menilai Bapak bagaimana kegiatan pembelajaran dalam kelas seperti itu. Untuk waktu sendiri bagaimana tuh Pak? Nah, jadi kira-kira menurut Bapak kapan bisa kita melaksanakan supervisi itu? Karena melalui LMS yang ada di guru penggerak, saya harus melakukan yang namanya pra-supervisi dulu. Setelah pra-supervisi, kemudian supervisi dan pasca supervisi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini mungkin kita akan membahas awal dulu Pak mengenai pra-supervisi. Oke, siap. Nah, jadi Pak Amir, sebelum kita melaksanakan kegiatan pra-observasi kelas, terlebih dahulu saya ingin menanyakan untuk hari Kamis yang akan datang, di mana hari yang sudah kita sepakati untuk melaksanakan supervisi, ada tidak tujuan pembelajaran yang dicapai di hari itu Pak? Sesuai dengan MPP. Kalau untuk hari itu kebetulan ada materi tentang tema 4, yaitu tentang pekerjaan sehari-hari. Tema 4 yang mencakup adalah pekerjaan sehari-hari. Dalam tema itu mencakup nilai-nilai Pancasila. Jadi tujuannya dalam kegiatan pembelajaran itu adalah siswa dapat mengetahui simbol-simbol Pancasila, kemudian dapat mengetahui dan menunjukkan bagaimana gambar-gambar kegiatan dan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan simbol-simbol Pancasila tersebut. Jadi ada 2 tujuannya. Berarti topiknya mengenai nilai-nilai Pancasila. Ya, betul. Jadi topiknya mengenai Pancasila ya. Menurut Pak Amir, sebelum melakukan kegiatan observasi, kira-kira kalau kita diskusi hari ini, diskusi apa yang akan kita capai mengenai itu? Yang untuk diskusi hari ini kita capai ya kemungkinan adalah tujuan yang tadi, tujuan pembelajaran. Karena secara tidak langsung itu adalah hal yang paling dominan dan yang paling dituntut dalam setiap proses pembelajaran. Oke, baik. Dari beberapa poin dan tujuan tadi yang akan dicapai, saat ini situasi kelas bagaimana Pak? Dengan tujuan pencapaian itu Pak? Kalau untuk sekarang situasi yang kondisi yang ada ini, anak-anak sedikit mengenal yang namanya nilai Pancasila. Sedikit mengenal. Kenapa sedikit mengenal? Karena sudah sering kita praktekkan di 6 profil pelajar Pancasila. Jadi kata-kata Pancasila itu tidak asing di telinga mereka. Cuman mungkin yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu mereka tahu bahwasanya tiap hari mereka laksanakan, namun mereka tidak mengerti dan tidak paham bahwasanya oh ini kegiatan ini adalah nilai Pancasila, sila pertama, sila kedua dan seterusnya. Seperti itu. Oke.
langkah-langkah apa yang sudah Bapak siapkan untuk mewujudkan siswa memahami bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam kehidupan sehari-hari, tapi mereka belum paham bahwa nilai unsur Pancasila yang mana? Apa yang Bapak akan siapkan? Untuk kesiapannya yang paling penting adalah metode yang saya pakai, Metode pembelajaran. metode pembelajaran itu pendekatan saintifik. Metode pembelajaran pendekatan saintifik. Kemudian untuk metodenya di dalam kelas ketika pembelajaran kita akan pakai permainan, kemudian diskusi, kemudian tanya jawab, penugasan dan metode ceramah. Oke, baik. Jadi ini model pembelajaran saya pikir sudah mantap, Pak. Insya Allah. Nah, gagasan Pak, ada tidak gagasan yang menuntut Bapak sehingga memilih cara tersebut, memilih metode pembelajaran tersebut, Pak? Oke. Kenapa sampai saya ambil metode dan media tersebut? Yang pertama kita melihat bahwasannya anak-anak sekarang butuh yang namanya variasi dalam belajar. Betul. Sehingga saya menggunakan media infocus dan laptop. Nanti akan saya putarkan dalam bentuk presentasi menggunakan Canva, sehingga ketika tampilan gambar bendera Pancasila, gambar simbol-simbol Pancasila, gambar-gambar nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, mereka lebih tertarik. Mereka semangat untuk melihat gambar-gambar itu, dan mungkin mereka punya penangkapan yang sangat bagus. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar dibayangkan, tapi melainkan langsung dilihat, walaupun hanya dalam bentuk gambar. Berarti kalau boleh saya tarik sebuah kalimat, berarti ada outputnya. Betul. Ada nilai output yang perlu. Nah, tadi Pak sudah sampaikan juga mengenai kesiapan dengan menggunakan media pembelajaran. Tadi apa Pak yang mau digunakan? Canva. Berarti Canva dalam bentuk presentasi. Kemudian hal lain Pak yang akan disiapkan selain aplikasi Canva? Selain Canva, kan di sini saya ambil adalah permainan. Jadi saya sudah siapkan media permainannya yang nanti akan mereka memainkan dalam kelas, yaitu media pencocokan. Jadi ada gambar, ada simbol, ada bunyinya. Jadi mereka tinggal menentukan yang mana simbolnya, yang mana bunyinya. Oh, berarti memadukan. Dikombinasi cocok enggak ini? Yang sampai sila 1 gambar simbol sila 1 tapi yang masuk sila kelima. Jadi dari situ mereka akan paham, oh gambar bintang berarti sila pertama atau yang masa seterusnya seperti itu. Nah, dari apa yang sudah Bapak rencanakan, ada tidak satu faktor yang memastikan bahwa pembelajaran itu akan berjalan dengan baik, Pak? Kalau untuk menjamin, kita kan tidak tahu bagaimana. Yang pasti saya sebagai guru selalu berusaha dan mengikuti apa yang sudah saya tuangkan di EPP, perencanaannya, sehingga perencanaan itu berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan hal yang baik pula. Dari apa yang sudah Bapak tuangkan, ada tidak apa ide-ide yang ingin ditambahkan dari tadi kegiatan dan metode pembelajarannya, Pak? Untuk saat ini saya rasa sih itu cukup saat ini. Nanti mungkin ketika saya melihat lagi, kan ada evaluasi nanti. Ketika saya lihat lagi, oh butuh seperti ini, mungkin butuh di luar atau butuh di mana, pasti kita akan berubah lagi metode pembelajarannya seperti itu. Karena kan pembelajaran ada yang bersifat lebih bagus dilaksanakan dalam ruangan, ada yang outdoor di luar. Betul sekali, baik Pak. Dari tadi media yang Bapak gunakan, ada Pak media sebagai alternatif lain yang bisa mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang tadi, Pak? Sebenarnya ada, yaitu gambar yang secara langsung. Contoh misalnya kita siapkan gambar burung Garuda. Burung Garuda yang secara langsung memang yang nyata, patung-patung burung Garuda. Nah, cuman karena di sini tidak ada, sehingga saya alternatifkan dengan menampilkan di infocus di gambar tersebut seperti itu. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut, kira-kira Bapak memerlukan tidak Pak bantuan orang lain? Kalau untuk saat ini alhamdulillah saya bisa sendiri. Oh, bisa sendiri ya. Oke, baik. Untuk memastikan hal itu akan berjalan dengan baik, kira-kira apa yang Bapak perlu lakukan mulai saat ini, Pak? Yang paling penting adalah kesiapan diri saya. Kesiapan diri Selaku guru dan mungkin juga lebih kesiapan anak-anak. Karena memang dari awal semester saya selaku guru sudah memberikan angket kepada anak-anak bagaimana kesiapan belajar mereka. Dari apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka suka dalam kelas. Nah, sehingga ini saya buat karena ambil mengevaluasi dari angket tersebut.
ada yang suka dengan gambar, ada yang suka dengan video, ada yang suka dengan suara, seperti itu. Sehingga saya tuangkan dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Kalau saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan, berarti sekarang Bapak sudah pelan-pelan mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul sekali. Baik, Pak. Sepertinya ini akan menjadi luar biasa. Insya Allah, Ketika memang yang sudah Bapak rencanakan dan yang tentunya sudah dituangkan di RPP menjadi satu perwujudan bahwa pendidikan yang berpihak pada murid dalam kelas. Ya, Oke, keren Pak. Nah, terus Pak, untuk saat ini kira-kira dukungan yang Bapak butuhkan dalam melaksanakan pembelajaran seperti ini, Pak? Sebenarnya yang paling penting dukungan itu adalah dalam bentuk media. Dalam bentuk media. Atau misalnya korpus, laptop, itu yang paling sangat mendukung. Namun alhamdulillah di sekolah sudah tersedia, walaupun dengan jumlah yang terbilang terbatas. Berarti untuk dukungan sendiri Untuk sekarang aman. aman. Berarti kepala sekolah mendukung, rekan-rekan sejawat juga mendukung. Nah, dari pembahasan kita ini Pak, apa yang Bapak bisa simpulkan? Kesimpulannya bahwasanya kalau menurut saya pribadi selaku guru, kesiapan kita selaku guru Ya. dalam memberikan ilmu kepada anaknya sangat penting. Kesiapan kita dalam memberikan ilmu Iya, kepada anak. betul, sangat penting. Kalau kita sudah tahu anak siap dengan pembelajaran yang kita berikan, kalau kita pun tidak siap percuma ya. Percuma. Iya, Jadi betul. kesiapan dari diri kita, baik dari media, dari ilmu, dari pelajaran yang kita akan bawakan sama anak-anak. Ketika anak-anak kita tahu mereka ingin ini, kita berikan kepada anak tersebut. Jangan sampai mereka ingin yang A, kita berikan yang B, pasti tidak akan connect. Tapi ketika mereka ingin A, kita berikan A. Nah, itu pun harus dijadikan sebagai tuntutan untuk kita. Iya. Bahwasanya itu adalah tugas sebagai seorang guru. Ya, baik, karena pada dasarnya anak-anak pasti secara langsung akan memberikan feedback. Ya, Nah, seberapa besar kita bisa menangkap feedback itu dan merubahnya dalam bentuk evaluasi. Iya, pembelajaran. setuju sekali. Jadi Pak Amir, setelah perbincangan ini tentu ada insight atau pengetahuan. Apa yang mendapat pengetahuan yang kita dapat dari diskusi kita pada kali ini, Pak? Pengetahuan yang saya dapat untuk diskusi saat ini adalah bagaimana kita sebagai guru harus betul-betul paham dengan memahami apa itu kebutuhan murid. Kembali lagi ke kebutuhan murid. Kenapa? Karena yang murid butuhkan adalah pure dari dirinya sendiri, untuk mengembangkan apa yang ada dalam dirinya. Jangan sampai kita kurang memahami itu. Jadi itu yang sangat penting. Baik. Jadi untuk saat ini pengembangan yang akan dicapai adalah pengembangan pengetahuan murid. Kemudian strateginya tadi saya Bapak jawab, yaitu mengenai metode pembelajaran saintifik. Ya. Baik Pak, mungkin pada sesi kali ini observasi sudah kita lakukan. Ya, siap. Nah, kita berarti akan melaksanakan kegiatannya di hari Kamis. Ya, Oke. insyaallah. Baik Pak Amir, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah kegiatan kita berjalan dengan baik. Amin, 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 amin. Kalau gitu saya mau ke kelas dulu. Ya, Ustaz mau lanjut dulu. Siap, makasih. Oke, ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sesuai dengan kesepakatan kita pada video sebelumnya atau pada pra observasi atau supervisi, hari ini kami akan melaksanakan kegiatan supervisi teman sejawat dalam proses pembelajaran. Pada kesempatan kemarin ada 2 poin yang akan dikembangkan oleh guru tersebut, yaitu strategi pembelajaran dan menggunakan video pembelajaran serta menggunakan media pembelajaran yang mendukung agar tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga pengetahuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa dapat terwujud. Baik, kali ini kita langsung saja untuk melihat bagaimana proses pembelajaran dalam kelas.
yang bertugas? Nah, maju Patra. Kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ayo berdoa, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Yuk, berdiri. Kenal profil belajar Pancasila. 1, 2, 3. Kenal profil belajar Pancasila. 1, 2, 3. Saya siap belajar. 1, 2, 3. Kelas 4. SD 6. Untuk Patra dulu. Oke, lanjut. Yang memimpin lagu maju. Ya, Kila. Ayo, kita berdiri anak-anak. Kita berdiri. Berkibarlah benderaku. 1, 2, 3. Kau tetap pujaan bangsa.
Hari ini hadir semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar. Nah, ada yang bisa baca? Saya ada. Apa di depan? Hari ini kita akan belajar tema 1 pembelajaran 2. Apa itu isi dari tema 4 sub tema 1 pembelajaran 2? Ada yang tahu enggak? Pancasila. Pancasila ya. Ya, karena kemarin Pak sudah sampaikan untuk besok kita akan belajar tentang namanya Pancasila. Bro. Mulai. Action. Oke anak sekalian, seperti tadi yang disampaikan oleh teman kalian Raffi, hari ini kita akan belajar tentang apa? Pancasila. Gambar apa bukan ini? Gagak. Iya, gambar burung. Gagak. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Nah, tadi teman kalian Raffi dan Fatra sudah menunjukkan gambar Pancasila dalam beda burung. Sudah. Sekarang sudah ada di depan ini. Ada bintang, ada rantai, ada apa lagi? Ini apa lagi? Dan banyak apa? Sekarang satu orang. Apa bunyi dari siapa? Saya Pak. Tadi mana? Sampai dong. Sekolah tak? Lufi, maju Lufi. Ya, Lufi. Ayo. Bintang. Apa bunyi dari sila bintang itu? Kecuali yang lain. Yang tangan. Ya. Yang kedua. Yumna. Ya, maju Yumna. Apa bunyi yang kedua? Ya, tepuk tangan. Selanjutnya, paham beringin. Yang ketiga, Akila. Ya, maju. Apa yang ketiga? Persatuan Indonesia. Tangan. Yang keempat, hadap, maju hadap yang keempat. Yang keempat, ya, permusyawaratan itu tangan dulu. Nah, yang kelima, Arfa. Ya, maju Arfa. Apa yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Iya, tepuk tangan. Ya. Itu sudah dihafal. Nah, sekarang Pak mau uji lagi. Sudah hafal betul atau tidak? Kita akan main game. Ya, kita akan main game. Pak butuh 5 orang laki-laki, 5 orang perempuan. Rahmat maju. Fatra dan Nathan sudah. Nathan sudah. Sarul maju. Rahmat mana Rahmat? Maju. Faiz maju. Raka maju. Purba maju. Ayo maju ke depan. Laki-laki 5, perempuan. Pak Asifa, Nikma, Fauzia, Putri maju. Ayo maju yang belum maju. Ya maju. Yang kurang satu, Akila dan Imna Sabang maju. Ya, Imna maju. Nah, yang perempuan pegang simbolnya. Perempuan pegang simbolnya. Ditutup dulu, tutup. Yang laki-laki pegang bunyi silanya. Ya. Setelah itu nanti akan dicocokkan. Oke, dibaca baik-baik. Sudah, dilihat baik-baik. Kemudian setelah itu dicocokkan dan bentuk berpasangan sesuai dengan simbol dan bunyinya. Silakan. Maju. Ayo, apa? Ayo. Oke, kalau sudah silakan berpasang-pasangan. Ya, ayo.
sila 1. Oke, menurutnya si Sanu dengan 5. Kedua mana yang kedua? Yang rasa kedua mana? Mana yang kedua? Nah, sini yang kedua. Rasa kedua. Nah, kedua. Ketiga. Ini ketiga. Keempat. Ya, kelima. Oke, nah, cek betul enggak? Kita cek dari sila pertama apa? Iya, lihat simbolnya apa? Nah, lihat ke teman-temannya. Ya, oke, betul? Betul. Oke, yang kedua mana? Ya. Betul? Betul. Yang ketiga? Ya, betul? Betul. Ya, yang keempat? Betul? Betul. Ya, yang kelima? Ya, tepuk tangan teman-temannya. Ya, silakan dulu. Berarti semua sudah memahami Pancasila dari simbolnya dan bunyinya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini dia tadi bunyinya. Ya, simbol dan bunyi Pancasila. Bintang bunyinya apa? Rantai. Apa simbolnya ini? Oke, lanjut yang keempat. Apa simbolnya? Betul, kalah. Kemudian yang kelima. Simbolnya apa? Bagus. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak sekalian, di dalam Pancasila itu kita tiap hari sudah mengambil nilai-nilainya. Cuma kita belum sadar bahwasanya itu adalah nilai-nilai Pancasila. Sekarang coba gambar 1. Apa ini? Iya, sila ke 1. Ya. Gambar yang kedua, Alex. Iya, sila kedua. Nah, sekarang menjadi sila ke 1. Apa gambarnya itu mana yang masak? Iya, berdoa, beribadah, menjalankan apa? Menjalankan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua tadi bilang gambar ini sila kedua atau sila kedua? Apa artinya dari gambar ini coba? Apa tadi? Iya, saling menyayangi. Betul sekali. Kita lanjut. Nah, gambar ketiga. Sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Coba apa gambar dari Persatuan Indonesia yang ada di gambar ini? Berbeda agama. Iya, berbeda agama. Tapi Iya, betul. Tetap satu. Oke. Gambar yang keempat apa Raka? Apa Raka? Sila keempat. Ya, Raka Raffi. Apa sila keempat? Kegiatan yang dilakukan oleh kebiasaan dalam Iya. Gambar apa di sila keempat ini Kak? Apa? Ngajar anak-anak. Apa? Apa bermusyawarah? Ya, bermusyawarah. Ini gambarnya apa ini? Yang kira-kira yang dua ini? Dalam apa ini? Kegiatan apa kalau di sekolah ini? Belajar. Hah? Belajar. Menentukan kebetulan. Iya, betul. Bermusyawarah dalam menentukan kebetulan. Nah, yang ini gambar apa nih? Hah? Iya, memisahkan ketika ada teman yang berkelahi, menyelesaikan masalah, ya. Dan ini apa? Bermusyawarah. Ini mungkin gambarnya pemilihan ketua RT, RW dan lain-lain. Ya. Oke, di sini paham? Siapa? Nah, lanjut.
Jadi gambar bintang yang bunyinya Tuhan Yang Maha Esa mengajarkan kita ke nilai Pancasila, yaitu apa? Menjalankan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk beribadah. Ya. Nanti yang kedua, kita harus bersikap adil. Contohnya apa ini? Seorang ayah bersikap adil kepada anak perempuannya. Apalagi nih? Orang tua adil kepada anaknya. Dengan apa? Memberikan kasih sayang. Ya. Ini juga berbuat adil kepada apa ini? Kira-kira? Kepada apa? Kepada tumbuhan. Yang punya tumbuhan dalam rumah, kasih keadilan kepada tumbuhannya. Jadi apa? Pupuk, disiram, dirawat. Ya, kemudian juga ya bersama, ya betul sekali. Selanjutnya, ya Persatuan Indonesia. Artinya apa tadi ini artinya? Berbeda-beda. Ada agama Islam, ada agama Hindu, Kristen dan seterusnya. Berbeda-beda. Sama kata di sini berbeda, beda. Ada yang suku Jawa, ada yang suku Bugis, ada yang Bali, ada yang Gorontalo. Tapi tetap satu. Ya, mencintai apa? Berbeda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang manis, ada yang ganteng, ada yang cantik. Berbeda-beda. Tetap satu. Kemudian yang keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi ketika ada pemilihan demokrasi kita harus selesaikan secara apa? Musyawarah. Ya, bermusyawarah. Ketika teman berkelahi, apa yang dilakukan? Berkelahi, memisahkan, jangan malah ikut adu. Nah, ikut mengadu dong. Ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar ada pembeli, jangan ada penjual tapi ada pembeli. Ada pembeli tidak ada penjual. Harus ada keadilan. Nah, sampai sini sudah paham ya sekalian? Sudah. Kalau sudah paham tentang Pancasila dan nilai Pancasila, silakan sekarang kalian menyelesaikan tugas yang sudah Pak siapkan. Silakan buka buku tulisnya. Kemudian jawab pertanyaan yang Pak sampaikan di depan. Tidak usah tulis soalnya, langsung dijawab di bukunya masing-masing. Nomor 1 sama baca soalnya nomor 1. Saya. Coba Rafi baca soalnya Rafi nomor 1. Ya, berapa? Kemudian yang nomor 2 coba baca soalnya sama. Nah, Atila. Ya. Nomor 3 sama baca, Harun. Melaksanakan ibadah sesuai agama yang dituntunnya adalah penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila ke. Ya, sila keberapa? Keempat sama baca soalnya, Raka. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah penerapan nilai Pancasila pada sila dengan simbol. Simbol apa? Ya. Kemudian yang kelima siapa? Nampak. Nah, Luhi coba. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dinilai dengan simbol kepala banteng pernyataan tersebut benar atau salah. Oke, sudah dibaca soalnya, silakan dijawab. Oke, konsentrasi. Dimulai. Siap. Nah, tadi anak-anak sekalian sudah menjawab 5 pertanyaan. Dan alhamdulillah jawabannya berapa? Tangan dulu. Nah, sekarang setelah tadi Pak sudah menjelaskan tentang bagaimana itu dia Garuda, kemudian Garuda ada Pancasila, kita sudah paham simbol-simbol Pancasila, kemudian bunyinya sudah tahu.
pengamalan dalam kehidupan juga sudah tahu. Nah, dari itu semua apa peristiwa hari ini yang kalian bisa dapatkan? Apa? Apa Raffi? Pembelajaran tentang Pancasila. Yang lain apa? Kira-kira? Angkat tangan. Yang kalian pelajari hari ini, saya dan Raffi bilang Pancasila apa, Fatra? Manfaat dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa lagi? Ayo, apa lagi tadi? Dari 5 Pancasila itu apa? Ayo, coba. Yang kalian bisa dapat. Apa? Alif? Ayo, apa? Hah? Apa lagi, Fatra? Beribadah. Tepuk tangan Fatra dulu ya. Betul sekali. Apa lagi? Iya, bermusyawarah dalam menyelesaikan apa? Masalah. Apa lagi? Apa satu? Keadilan sosial. Ya, baik dari kita anak ke orang tua dan orang tua ke anak. Yang lain apa? Apa lagi Lufi? Berbeda-beda tetapi Ya, betul tangan tuh Lufi. Berbeda-beda tapi tetap satu. Apa lagi? Apa lagi? bergotong royong. Bergotong royong, bagus sekali. Yang lain apa coba? Yang terakhir, siapa yang terakhir kira-kira? Ada? Apa yang terakhir? Hah? Apa? Apa lagi Fatra? Apa Saru? Saling sesama. Apa? Saling sesama. Apa coba? Fokusnya? Sudah tahu bunyi dari simbol. Iya, sudah tahu bunyi dan simbol dari Pancasila. Iya. Oke anak sekalian, dan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Yang Pak harap pelajaran hari ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan dan mengobservasi kegiatan pembelajaran rekan sejawat di kelas, maka saya telah membuat hasil lembaran pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, hasil tersebut akan saya diskusikan bersama rekan sejawat dan pengajar praktik pada episode kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ridwan selaku pengajar praktik yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pak Kamarudin sebagai meluangkan waktu untuk kita berdiskusi dan melanjutkan hasil observasi dan supervisi yang kemarin. Jadi pada tahun kali ini pada LMS Guru Penggerak, saya akan melakukan dan mendiskusikan hasil supervisi pasca observasi. Kemudian pada sesi kali ini saya akan menuangkan hasil dari supervisi, kemudian akan memberikan praktek umpan balik atas apa yang telah dapatkan dengan pembelajaran berbasis coaching yang telah kami dapatkan pada kegiatan Guru Penggerak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan merefleksi, kemudian memberikan kalibrasi atau evaluasi atas apa yang telah dilakukan oleh sejawat dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi sudah ada beberapa hasil. Yang pertama, Pak Ridwan, di situ ada lembar pertama mengenai lembar observasi pengembangan di kelas. Nah, di poin pertama itu Pak sudah dituangkan bahwa tujuan pembelajarannya ada 2 poin. Kemudian area pengembangannya untuk guru itu sendiri adalah keterampilan mengajar, strategi pembelajaran, dan menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Nah, alhamdulillah dengan strategi tersebut apa yang kami lakukan dalam kegiatan coaching sudah dituangkan Pak dalam catatan khusus supervisor. Jadi di situ adalah semua hasil yang saya catat dari hasil coaching, di mana ada poin-poin yang akan dikembangkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan mengubah strategi, keterampilan dan menggunakan media pembelajaran. Kemudian pada lembar berikutnya ada lembar catatan percakapan
pra-observasi. Itu sudah? Berarti lembar observasi di kelas. Lembar observasi di kelas. Lembar juga kayaknya. Ya. Nah, jadi di situ sesuai dengan pra-observasi ada 3 aspek strategi pengembangan. Nah, dari ketiga itu alhamdulillah semua sudah ada, semua sudah dipraktekkan di dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian semua catatannya sudah dalam tanda kutip baik Pak. Strategi yang guru tuangkan betul-betul menunjukkan pada bahwa pembelajaran yang berpendidikan kepada murid, yang berpihak pada murid, kemudian keterampilan juga demikian, dan bahkan dengan menggunakan IT berbasis aplikasi Canva, anak sedapat tertarik Pak dengan bagaimana minat mereka dituangkan dan murid sangat aktif untuk berdiskusi dalam kelas. Gitu, Pak. Nah, selanjutnya lembar pengembangan diri. Lembar pengembangan diri. Nah, di sini Pak ada aktivitas pengembangan. Semua aktivitasnya Pak sesuai dengan apa yang dituangkan pada pengembangan diri sendiri. Keterampilan yang meningkat, kemudian menggunakan strategi pembelajaran yang dengan baik dan memanfaatkan media yang ada, yaitu sarana prasarana yang sudah disediakan sekolah. Secara khusus Pak, dukungan kemudian ukuran keberhasilan sudah tercapai dan tidak ada menurut saya sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tidak tercapai. Alhamdulillah sudah tercapai Pak. Sampai semua. Iya. Ini satu kali pembelajaran atau Satu kali Pak. satu kali pembelajaran langsung semua? Iya, semua. Langsung semua bisa ini? Iya. Bisa tuntas seperti ini? Iya, betul Pak. Karena kan ini seperti yang Bapak pernah sampaikan bahwa di RP itu kan tidak muluk-muluk. Maksudnya tujuannya apa, prakteknya seperti apa, semua sudah tercapai Pak dengan satu pihak ada. Nah, sekarang kita masuk itu Pak di itu. Lembar ya? Itu. Lembar yang masih kosong Pak. Iya. Lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Iya. Nah, sesuai dengan yang ada di LMS, nanti kita akan berefleksi. Berarti hari ini Amir Pak yang akan saya refleksi Iya. dan akan saya lakukan kalibrasi. Nah, jadi kemarin Pak waktu kegiatan coaching, ya, memang ada sesuatu yang tidak saya sampaikan ke Amir. Saya tidak bilang kalau ada pertanyaannya saya tanyakan. Pas sudah muncul, tadi tidak ada apa-apa. Supaya tidak dipersiapkan. Iya, makanya dipersiapkan. Tapi untungnya karena memang saya tidak salah pilih orang. Iya. Tidak salah pilih orang. Karena tidak masalah, bukan kali-kali ini Pak. Ya. Ya, jadi IT untuk sekolah penggerak kan kemarin dia di Palu. Siap. Nah, jadi menurut saya sudah aman semua. Iya. Oke, jadi kita akan memulai sama seperti kemarin. Kalau kemarin kita lakukan kegiatan pra-observasi. Nah, hari ini pas observasi, tugas saya sebagai CGP adalah merefleksi dan memberikan kalibrasi atau evaluasi. Nah, dengan tercapainya pembelajaran yang sangat luar biasa, dengan pengembangan karakter guru, keterampilan guru, strategi guru, dan guru menggunakan media pembelajaran yang sangat luar biasa, sebenarnya nilai efeknya pun akan tidak banyak, tapi tergantung bagaimana guru tersebut menuangkannya. Jadi, Pak Amir, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan agenda, yaitu pasca observasi kelas. Nah, jadi topiknya adalah merefleksi dan mengevaluasi hasil observasi yang sudah saya tuangkan, yang saya jelaskan. Nah, hasil percakapan yang akan Bapak lakukan apa Pak hari ini mengenai refleksi dan evaluasi? Yang pertama, kalau dibilang masalah refleksi catatan khusus teman dari kemarin, itu bisa dibilang saya kurang puas. Kurang puasnya kenapa? Memang bisa dibilang anak-anak itu aktif, Ya. hampir semua. Ketika ada kata hampir semua, berarti ada yang belum. Ada yang masih malu-malu mengungkapkan pendapatnya, Ya. ada yang masih malu-malu untuk angkat tangan, Ya. ada yang masih takut-takut. Ya. Jadi saya kurang menggali potensi anak-anak itu, sehingga mungkin di lain kesempatan saya akan berusaha bagaimana caranya sehingga yang tadinya takut-takut untuk menyampaikan jawabannya atau menyampaikan hasil pemikirannya
bisa dia tuangkan kepada saya seperti gurunya. Jadi di sini keterangannya masih ada siswa yang masih Iya, malu-malu. masih malu-malu, pintar, ragu, ya kurang percaya diri. Berarti hasil pembelajarannya masih belum secara menyeluruh atau gimana? Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau untuk pembelajarannya mungkin tersampaikan. Ya. Cuman umpan lagi dari anak respon dari anaknya yang belum keluar, masih kurang. Berarti respon dari semua siswa belum 100%. Ya, 100% ya, seperti itu. 100%. Mungkin tapi kalau dibilang dari media sudah menurut saya pribadi Pak sudah komplit. Cuman mungkin itu dari kurang percaya dirinya anak-anak yang masih belum nampak. Kurang percaya diri. Ya, kurang percaya diri. Oke. Jadi sudah kita dapatkan bahwa dari guru sendiri merasa belum puas karena masih ada siswa yang masih belum percaya diri untuk memberanikan diri menyampaikan apa pendapatnya ketika pembelajaran berlangsung. Ya, baik. Nah, jadi saya terang dari topik lagi nih Pak. Iya. Sekarang terang mengupas itu. Nah, dari situasi yang ada dengan siswa yang tadi Pak Amir bilang belum bisa untuk memberanikan diri untuk menyampaikan, kira-kira situasi kelas itu seperti apa? Mungkin langkah yang tepat kayaknya, langkah yang tepat untuk menggali potensi itu mungkin lebih ke pendekatan dan memberikan mereka kesempatan. Pendekatan. Nah, ketika saya melihat mereka, ini kayaknya ragu-ragu, tapi ada yang mau disampaikan, hanya kasih pendekatan ke mereka. Mungkin ada yang mau disampaikan, atau mungkin bahkan bilang, ayo silakan maju, bilang apa yang mau dibilang, jangan takut salah. Artinya pendekatannya, kemudian dorongan lagi dari belakang sebagai guru, nah mungkin itu yang bisa mereka rasa percaya diri yang meningkat. Nah seperti itu. Kadang di tetangga juga gitu. Maju. Karena malah yang bilang, Pak, Anu bilang begini. Iya. Oh sudah betul, cuma antara mereka tidak percaya diri, akhirnya itu yang jadi makanya mungkin pendekatannya lagi yang lebih dan memberikan peluang kepada mereka untuk menjawab apa yang mungkin mereka rasa itu benar. Oke. Baik. Jadi tadi sudah dituangkan bahwa ada pendekatan dan kesempatan. Berarti kalau di kelas mungkin satu juga Pak, kayaknya sih juga pasti dalam ya. Ketika ada siswa yang diam-diam, kayaknya kita harus terpacu untuk pendekatan dan melakukan memberikan kesempatan kepada siswa tersebut. Digali potensi. Oke, baik. Nah sekarang dengan situasi yang ada seperti itu Pak Amir, kira-kira apa yang Bapak inginkan untuk kedepannya siswa tersebut yang tadi telah melakukan pendekatan dengan kesempatan, apa yang Bapak harapkan, yang Bapak inginkan untuk itu terwujud tadi Pak? Yang pasti harapan saya setelah melakukan itu percaya dirinya mereka meningkat, dan bahkan yang lebih penting adalah hasil belajarnya. Hasil belajarnya juga pasti akan lebih meningkat lagi, sehingga di kelas itu bisa dibilang anak-anak semua aktif, jangan sampai ada yang hanya diam atau bahkan malu untuk berinteraksi dengan saya sebagai gurunya. Saat ini yang saya tanda kutip adalah percaya diri siswa. Ini hanya PR semua guru. Karena semua guru itu kadang mendapatkan siswa yang sebenarnya siswa ini memiliki kompeten, siswa ini mampu. Cuma ketika dia tidak percaya diri, ya sudah, kita berpikir bahwa dia tidak bisa apa-apa. Karena dia punya kompeten yang Pak. Nah, menurut Pak Amir, kira-kira bagaimana meningkatkan rasa kepercayaan dirinya dalam pembelajaran? Yang pastinya kata yang kalau menurut saya pendekatan lagi. Berarti ke pendekatan. Sampaikan bahwasanya kamu pasti bisa, kamu pasti mampu. Ketika kita melakukan pendekatan seperti itu, pasti secara langsung anak-anak punya rasa percaya diri. Tapi yang paling penting adalah kalau menurut saya bukan cuma kita ke guru, kita sebagai guru ke siswanya, melainkan juga ke orang tua. Sampaikan bahwasanya Ibu Pian ini bisa sebenarnya. Cuman kalau hanya dorongan di sekolah mungkin kurang, tapi di rumah juga kasih mereka semangat untuk belajar. Begitu. Jadi kerjasama dan kolaborasi antara guru dan orang tua itu sangat penting. Kalau begini dia bahasa Pak, sudah Pak. Besok cuma kita ya soalnya nih Pak bahasa kolaborasi. Berarti dorongan dari guru di sekolah dan yang paling adalah orang tua. Dorongan dari orang tua.
Baik Pak Amir. Jadi tadi sudah banyak hal yang sudah kita tuangkan bersama-sama mengenai potensi yang perlu kita gali bersama, mengenai kepercayaan diri anak, keterampilan, pendekatan sehingga baik. Untuk melakukan hal itu, ada kesiapan yang perlu Bapak siapkan? Kalau untuk kesiapan mungkin sama sih sebenarnya kesiapannya, yang kayak kemarin, yang mungkin jawabannya hampir sama kayak sebelum pra observasi. Kembali lagi ke persiapan diri guru, kemudian bagaimana kesiapannya anak-anak, media pembelajarannya seperti apa, terus materi-materinya juga seperti apa, sehingga semua berjalan secara relevan. Seperti kesiapan dalam proses pembelajaran dan sebelum proses pembelajaran itu. Betul. Kesiapan proses pembelajaran. Dan kemarin Pak, terang sudah kembangkan bahwa berhubung Pak Amir kan sudah IKN. Iya. Jadi di saat itu kan mereka sudah dapat guru kelas 4 mengenai angket untuk meningkatkan minat belajar. Alhamdulillah, Kebutuhan mahasiswa. alhamdulillah kebutuhan siswa untuk meningkatkan minat belajar sudah tercapai. Bahwa memang sesuatu juga dengan aplikasi yang ada, terutama Canva Pak. Udah, jadi kita tarik Pak luar biasa. Wih, muncul apa? Teman bang, jalan-jalan Pak, Iya, begitu. Itu anak-anak. Normal. Iya. Oke, baik. Lanjut, Amin. Nah, untuk memastikan itu tentunya kita perlu berusaha. Dan saya yakin apa yang Bapak sudah buat dengan media pembelajaran yang ada sudah masuk kategori usaha yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, berikutnya Pak, ada hal lain tidak yang Bapak inginkan? Kalau hal yang saya inginkan sih ada. Sebenarnya saya maunya anak-anak itu bukan hanya melihat di gambar, melainkan harus dalam bentuk yang real dan konkret. Yang real dan konkret. Nah, saya juga kemarin ketika pada itu saya mau suka juga cari memang yang bentuk patung burung Garuda, supaya mereka lihat bahwasanya oh ini lambang-lambangnya kita yang awalnya hanya mungkin dorong lihat ketika main bola hanya turun dadaku, hanya pose-pose dan lain-lain, tapi realnya patung itu yang saya belum dapat. Ini mau hal yang konkret kan? Hal yang konkret Anak. Berarti memang sesuatu yang dorong rasa hanya digambar. Iya, dorong bisa sentuh bisa suara itu, seperti itu. Ini dorong saya lihat bang, wah ini gambar walaupun hanya dalam bentuk patung, mereka sudah bisa lihat secara nyata di Canva, di tampilan video atau presentasi dengan bentuk yang realnya pasti akan berbeda. Mereka bisa sentuh. Kalau untuk orang lihat saat ini di sekolah belum ada yang Ya. Kalau di tempat lain pernah tidak Pak melihat di mana yang saya kalau bisa pinjam itu tidak ada. Kalau untuk dipinjam tidak ada, kalau untuk dibeli kayaknya ada. Dibeli ada. Nah, langsung itu dia ya. Iya, langsung kayak begitu Pak. Iya, langsung burung Garuda itu. Iya, asli. Ada. Tapi ya bukan bunga biru ya. Lain ya. Oke, baik. Jadi setelah apa yang kita tuangkan kita sudah mendapat kebutuhan bahwa untuk mendidik anak sesuatu yang lain untuk diberikan kepada mereka, sehingga mereka merasa bahwa oh ini yang kita miliki, bahwa ini pada sesuatu yang sudah seperti ini, bukan hanya dari sebuah gambar. Oke, baik, Amir, tentu saja kita harus memastikan bahwa apa yang sekarang ini kami pikir belum terjawab. Kira-kira tentu kita perlu dukungan. Nah, saat ini kira-kira yang bisa mendukung apa yang menjadi PR ini PR pertama, karena itu barang gambar tersebut, video tersebut akan digunakan secara terus menerus. Jadi kira-kira dukungan dari siapa yang pengen kita? Yang pastinya dari sekolah dengan cara mungkin mengadakan atau menunjukkan semua media-media pembelajaran yang real yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran itu dalam kelas. Kalau misalnya kayak tumbuh berenang nggak sulit, tapi mungkin kalau untuk kayak pembelajaran lain kayak tumbuhan, bisa kita buat anak buah. Jadi mungkin biar bisa dibeli. Tapi kayak barang-barang yang memang jarang diadakan di sekolah itu mungkin bisa. Nah, dari apa yang sudah kita perbincangkan pada kali ini, apa yang Bapak dapat kesimpulannya? Kesimpulannya dari praobservasi sampai sekarang, yang pertama saya merasa bahwasannya penting sekali sebagai guru mempersiapkan dirinya dulu. Ketika kita sudah mempersiapkan diri, muncul juga rasa percaya diri, kita pasti juga akan bisa menunjukkan juga kesiapannya anak-anak, percaya dirinya anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana saya mengembangkan potensi apa yang sudah saya dapat. Ya, betul. Kalau saya punya potensi tapi hanya saya pendam, tidak saya keluarkan,
pasti tidak akan berhasil. Mungkin ini kata-kata yang akan terus terulang. Guru yang kreatif akan menghasilkan anak yang kreatif, guru yang cerdas juga akan menghasilkan anak yang cerdas. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya kita sebagai guru jangan pernah lelah dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Jangan hanya selalu rasa nyaman di zona nyaman, tapi mencoba zona baru supaya punya potensi itu akan berkembang. Itu saya. Oke, terakhir Pak. Seperti biasanya, sebelum kita tutup, ada sesuatu yang menjadi pengetahuan. Nah, dari referensi tadi ini, kira-kira ada nggak pengetahuan baru yang Bapak dapatkan? Pengetahuan baru yang paling penting untuk saya adalah kesadaran. Saya sadar bahwasannya saya punya sesuatu, tetapi kurang memahami bahwasannya yang saya punya itu digunakan pada tempatnya. Baik. Jadi kesadaran diri itu yang paling saya baru kadang ketika saya bilang, ternyata saya ada. Ketika saya bilang, oh ternyata saya bisa. Nah, jadi kesadaran diri dan bahwa bisa dibilang bisa lebih introspeksi diri lagi dan kedepannya. Bahwasanya kemampuan saya itu ada dan harus diwujudkan dan harus digunakan dan dimanfaatkan untuk pendidikan. Oke. Kayaknya ini luar biasa dari pra coaching kayaknya. Iya, betul. Itu Pak Dewan. Saya dapatnya memang dari pra coaching. Iya. Saya kenapa kayak enggak kepikiran dan mau ke arah situ. Nanti setelah itu baru di rumah, ini kenapa ya enggak kenapa dari awal. Iya. Dan juga terus orang di sekolah ini Pak dari media. Dan fokus itu kan orang bukannya saya bilang jelek, cuma ada satu. Direkam. Cuma ada satu. Jadi itu pun saya saling kadang mengganti. pakai. Nah, jadi akhirnya apa ya? Orang membuat yang lain. Iya. Maksudnya suka bukan juga bilang jelek, kayak gambar-gambar. Saya pikir ini sudah bukan ranahnya lagi. Sudah bukan zamannya. Anak-anak perlu hal yang baru, apalagi kemarin ketika pandemi Covid, anak-anak sudah cukup tervakum dengan media, hanya lewat tugas. Tapi ketika kemarin hanya PPT saja yang cuma lompat-lompat, anak-anak sudah tertarik. Apalagi dengan Canva yang sudah ada animasinya, yang sudah ada mungkin audionya nanti, pasti wow. Jadi saya pikir, potensinya sangat yang kurang yang Baik Pak Amir, saya melihat bahwa dari observasi, saya melakukan coaching dan hari ini coaching dalam bentuk refleksi dan evaluasi. Saya cuma bangga bahwa saya sedikit sudah memahami apa itu coaching dan hasilnya sudah sendiri Pak. Iya. Pak Arif itu selalu punya praktik, sudah melihat bahwa apa yang saya lakukan beginilah Pak. Iya. Dan kalau bisa juga saya tambahkan untuk Pak Amir, seperti tadi Bapak temukan bahwa anak-anak percaya diri kita ke depan. Mungkin kita bisa petakan kita bisa lihat mana anak-anak yang masih percaya diri. Itu boleh Pak Bapak praktek coaching juga, nggak apa-apa kan? Menggali kepada bertanya. Enggak, maksudnya walaupun tidak langsung kayak apa, maksudnya saling bertanya begini, kenapa nggak mau maju? Itu tadi ada aku saya. Nanti dengan Pak ini. Iya. Baik, Pak Amir, terima kasih banyak atas perbincangan ini. Saya juga merasa sangat bahagia karena apa yang saya lakukan saya amati semua berjalan dengan baik. Tentu saja semoga hal apa yang kita lakukan Pak Amir sudah merasakan dan nanti bisa memberikan ke teman guru yang lain. Iya. Baik Pak Ridwan, Siap. karena sudah selesai sekarang gilirannya Bapak memberikan pengamatan atas apa yang saya lakukan. Iya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Dari pengamatan saya tadi Pak ya, lewat tentang percakapan observasi kelas, kemudian lewat observasi pembelajaran kelas, kemudian tentang lewat rencana pengembangan diri, kemudian lewat catatan percakapan pasca operasi kelas. Dan alhamdulillah sudah memang hasilnya sangat memuaskan Pak, dan memang tercapai apa yang memang Bapak program selama ini untuk praktek coaching ini. Dan saya bangga juga, walaupun ini saya jujur aja, biasanya kakak adik itu kan biasanya gini Pak, kakak adik itu biasanya tidak mau bekerja sama, agak perasaan gimana, tapi ini saya lihat Pak, kayak kompak. Iya, baik itu dari wajah maupun dari pertanyaan jawaban kompak Pak ya. Kan biasanya macam saya jujur, saya macam kakak adik dengan
kakak atau yang adik saya kalau mau pakai coaching begini agak aduh kakakku ini adikku ini begitu. Tapi ini saya lihat bagus Pak. Memang kalau boleh dikatakan Bapak melakukan secara profesional, ya bagus sekali dan memang tercapai apa semua yang di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Dan insya Allah, dan insya Allah ini Bapak bisa Bapak bisa tetap pertahankan Pak. Kemudian Pak Amir juga bisa Bapak nanti imbaskan juga kepada rekan-rekan yang lain. Di sini ada Pak Salim yang sudah memang paham tentang alur tirta untuk pakai coaching nanti. Ya, itu saja Pak Salim, Pak Amir, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mantap. Poinnya Pak, poin-poinnya Pak. Ya. Poin-poinnya tidak ada yang mau diapain? Kalau poin bertanya tadi sudah sesuai, Bapak tidak langsung memberikan jawaban. Kalau coaching itu seperti itu Pak. Jadi coaching itu dia hanya menggali pertanyaan kepada coachnya. Kan tadi sebagai coaching, Bapak sebagai coaching. Karena selama ini memang ada yang bertanya, ternyata kita ini sebenarnya sudah dari dulu pernah melaksanakan kegiatan ini, cuma tidak mengetahui mana coaching, yang mana coaching. Betul. Akan tetapi kita dulu Pak langsung menanyakan masalah, biasanya kita juga langsung memberikan jawaban kepada teman kita atau kepada murid kita. Sebenarnya tidak, biarkan mereka yang mendapatkan jawaban sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan kita itu. Dari jawabannya itu kita berikan pertanyaan lagi gitu. Sehingga anak-anak itu contoh macam anak-anak yang lambat, nah kenapa lambat? Oh begini, oh ya, kira-kira apa yang kamu lakukan seperti itu? Akhirnya anak-anak berpikir, oh ya dia menemukan jawabannya sendiri dan dia akan praktekkan sendiri nanti. Itu juga yang salah satu tadi Pak. Ya, itu dari kemarin. ya, makanya saya bilang kita tidak, kan kita selama ini Pak, kenapa kau lambat? Besok tidak boleh lambat ya. Pokoknya Pak tahu tidak boleh lambat, harus bangun pagi cepat nanti apa semua. Itu kan anak-anak cuma dengar kan. Tapi kalau kita sedang coaching Pak, kita pakai coaching dengan anak tersebut, kita panggil dia, kita tanya kenapa lambatnya, apa semua dengan kalimat-kalimat yang halus. Insya Allah dia artinya akan tergerak. Iya, Pak kali tanya saya bagus. Oh iya, pasti dalam dirinya oh iya saya sudah berjanji saya akan tidak akan lambat dan pasti dia akan usahakan. Nah nama anak itu yang tadinya sering lambat, insya Allah satu saat dia tidak akan lambat lagi. Bagus Pak, pertanyaan bagus, jawaban bagus, keren. Ini adalah sangat memuaskan. Oke. Pak, saya tutup dulu. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian hasil penilaian dan diskusi kami, percakapan yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat selaku koci dan kemudian praktik selaku pengamat dalam kegiatan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Demikian, semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.